Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman bersama saya Eko Kuswanto. Untuk kegiatan saya kali ini, saya mau manen ya. Ini panen di belakang rumah seperti biasa. Dan ini saya pakai rotasi 2 minggu, lebih tepatnya 14 hari lah teman-teman. 14 hari. Jadi ketika hari ini saya panen hari Kamis, besok hari Kamis depan, hari Kamis depannya lagi saya panen lagi. Jadi hari Kamis selalu seperti itu teman-teman ya. Jadi lebih tepatnya 14 hari. Jadi ini pohon ini terbilang termasuk di rawa ya teman-teman ya. Ini pokok ini bukan termasuk bibit unggul. Ini adalah pohon paling tinggi di belakang rumah saya. Jadi ini bibit cabutan, bibit antah berantah yang tanam di sini. Alhamdulillah buah, walaupun buahnya ya tidak sesuai yang diharapkan lah teman-teman. Jadi lumayan, karena memang tadinya di sini itu becek terus. Jadi kalau musim hujan tuh sering banjir. Jadi kita kasih aja bibit-bibit seadanya dulu sebelum karet-karetnya ditebang gitu teman-teman ya. Oke, jadi kita mau panen dulu teman-teman ya. Ini hampir udah nggak nyampe teman-teman dodosnya sebenarnya. Buahnya nyampe coy. Buahnya nggak mau keluar teman-teman. Buahnya nggak mau keluar. Ya, ini dia. Nah, di buahnya segini nih, aduh teman-teman ya. Ini menurut saya pribadi terbilang kecil ya. Ini kita nggak bisa tahu varietesnya apa, karena memang ini bibit cabutan nih. Ini usia kurang lebih 8 tahun. Jadi 7 tahun ya, hampir 8 tahun ya. Jadi 8 tahun belum nyampe, jadi hampir 8 tahun. Jadi ini awal-awal bener, awal-awal saya nikah, terus nanam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 batang. Nah yang ke-9 itu kita ganti kemarin karena buahnya itu buah karfil, ada yang bilang ya teman-teman. Ada yang juga yang bilang modelnya buah landak, jadi brondolannya kecil-kecil, belum sempat matang, busuk gitu teman-teman ya. Jadi ini buahnya seperti ini. Ini dia. Nih hanya segini. Mungkin kisaran 5 kilo lah ini. 5 kilo nggak ada kayaknya. Ya 5 kilo lah, kisaran 5 kilo lah ini ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, kalau teman-teman punya kebun udah jalan di angka 7, 8 tahun atau bahkan 10 tahun, dan bibitnya teman-teman itu bibit abal-abal, atau entah nggak tahu bibitnya dapat dari mana, atau misalnya teman-teman beli kebun tapi hasilnya belum memuaskan, kalau teman-teman mau ganti aja kalau teman-teman punya cadangan penghasilan lain. Tapi kalau teman-teman nggak punya cadangan penghasilan lain, misalnya contohnya teman-teman punya kebun 1 hektar atau 2 hektar, dan teman-teman hidupnya dari situ, bergantungnya dari situ. Jadi caranya kalau teman-teman mau menggantinya, menurut saya pribadi ada bagusnya ditanam sisip. Jadi kita pilihin dulu mana yang kira-kira benar-benar nggak menghasilkan, kita bunuh dulu. Jadi kan misal dalam 1 hektar itu ada sekitar 135 sampai 140 batang, kita bisa bunuh sekitar 40 batang. Jadi masih ada 100 batang yang benar-benar bisa kita manfaatkan. Habis itu kita tanam sisip. Setelah 3 tahun atau jalan 4 tahun, kalau bisa sudah 100% habis kalau bisa. Tapi kalau belum ya mungkin sisa tinggal 50%, nggak apa-apa sambil jalan. Yang kita nunggu yang bawahnya benar-benar udah bisa kita pakai untuk makan dan memenuhi kebutuhan kita, baru kita musnahkan yang atasnya. Atau teman-teman kalau memang adanya cuman itu dan belum sanggup untuk membeli bibit yang kira-kira nantinya untuk ditanam sisip,
rawat saja, dimaksimalkan ya. Kalau memang keluarnya segitu ya segitu, kalau alhamdulillah kalau bisa lebih bagus gitu teman-teman ya. Jadi nantinya ketika umurnya sudah sampai 20 atau 25 tahun, kan 25 tahun biasanya sudah replanting kalau di PT-PT itu kan gitu teman-teman ya. Jadi ketika umurnya 20 tahun atau 23 tahun lah ya, jadi 2 tahun menuju replanting itu teman-teman tanam sisip, dan teman-teman juga menggunakan sistem disuntik untuk membunuhnya. Jadi teman-teman nggak terlalu berat untuk biaya chipping gitu, jadi nggak kita replanting rubuhkan kita cacah, itu kan terlalu berat kalau untuk petani pribadi. Beda cerita kalau kita ikut di KUD gitu kan. Jadi kalau untuk disuntik ya teman-teman ya. Jadi kalau saya kemarin itu per batang itu kita bisa kasih 100 cc. Jadi kita lubang dulu, teman-teman bisa menggunakan bor ataupun tatah ataupun Shinso. Jadi di lubang, habis itu dimasukkan racun 100 cc. Saya kemarin pakai racun kuning teman-teman ya, 100 cc. Habis itu ditutup, karena kalau nggak ditutup rawan tidak mati. Dia kalau nggak ditutup, lubang yang bekas kita lubangi tadi, kita tatah, kita bor atau kita Shinso itu nanti mengeluarkan air, jadi racunnya ikut keluar. Tapi kalau kita tutup teman-teman ya, jadi nutupnya itu kalau saya pakai plastik, saya kasih tanah lalu saya tutupkan gitu teman-teman. Kalau kita tutup, dia nggak akan keluar lagi, jadi kemungkinan besarnya mati. Jadi alhamdulillah saya sampai saat ini sudah beberapa kali membunuh sawit itu, alhamdulillah semuanya mati. Jadi belum ada saya membunuh sawit yang nggak mati. Mungkin ajalnya memang sudah azalnya gitu teman-teman ya. Oke, jadi sekian dulu dari saya cerita hari ini tentang bagaimana mensikapi kalau kita sudah terlanjur menanam bibit yang non unggul atau abal-abal. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jadi kalau ada pengalaman tertentu mungkin kita bisa berbagi di kolom komentar. Sampai bertemu ke video-video saya yang selanjutnya. See you.